Firman Tuhan diambil dari kitab Filipi pasal ketiga ayat 1 sampai 11. Dengarlah firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Howard yang sudah memimpin kita dalam merenungkan dalam pembacaan perikop khotbah yang akan kita sama-sama renungkan hari ini. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan pemberitaan firman hari ini. Bapa, Engkau telah mengirimkan anakmu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, ke dalam dunia menjadi manusia, menjalankan kehidupan seperti yang kami jalani, jadi hamba yang hina, manusia yang lemah, dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Namun pada hari yang ketiga, Kristus anak Allah bangkit. Dan kebangkitan ini adalah kebangkitan yang besar bagi dunia ini dan juga kebangkitan yang mengubahkan seluruh kehidupan kami yang percaya di dalam-Mu Tuhan. Dan Bapa, beritakan kepada hati kami kembali Tuhan, bagaimana kebangkitan-Mu telah memberikan arti hidup yang sesungguhnya. Arti hidup yang teguh dan yang kami semua pegang dalam dunia ini. Sampai Engkau memanggil kita kembali, sampai kami dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus nantinya. Nyatakan firman ini ke dalam hati kami Tuhan. Kami berdoa firman ini tidak hanya menjadi pengetahuan bagi kami saja, tapi kuatkanlah kami yang saat ini sedang lemah melalui firman ini. Ingatkanlah kami akan pengharapan bagi kami yang saat ini sedang bingung, sedang bersedih atau merasa tidak memiliki harapan. Dan kami berdoa agar kabar Injil ini dapat kembali mengkalibrasi setiap hati kami untuk kami dapat berpegang hanya kepada Kristus sebagai arti hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik. Saudara, dalam pemberitaan firman yang berkaitan dengan Paskah hari ini, memang kita tidak akan merenungkan seperti biasanya dari kisah-kisah kebangkitan Kristus. Tetapi saudara, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu pertanyaan di dalam khotbah Paskah hari ini. Apa arti hidup kita? Arti hidup, saudara, mungkin saat ini di era postmodern menjadi satu pergumulan, satu topik yang seringkali kita bicarakan, kita pikirkan dan kita cari dalam hidup ini, saudara. Arti hidup di sini saya bukan berbicara tentang apa itu definisi kehidupan saja, tapi lebih berbicara tentang worthiness, keberhargaan, apa yang membuat kita berharga. Dan kenapa kita memerlukan arti hidup ini, saudara, dalam hidup ini? Supaya kita memiliki kepuasan, kita memiliki damai
yang kita semua inginkan dan kita semua cari dalam hidup ini. Injil menyatakan arti hidup bagi kita semuanya, dan kita semua sejatinya telah memiliki arti hidup itu di dalam Kristus sebagai orang-orang percaya. Namun saudara, bagaimana arti hidup ini terlihat dalam kehidupan kita, menjadi realita dan mengubahkan kehidupan kita. Hari ini sama-sama kita akan merenungkan di dalam perikop yang tadi kita baca bersama-sama dari Filipi 3 ayat 1 sampai 11, dan saya akan membagikan ini dalam 3 poin khotbah saudara. 3 poin khotbah. Yang pertama kita akan melihat terlebih dahulu tentang apa itu arti hidup yang fana. Kedua, kita akan merenungkan tentang arti hidup yang sesungguhnya itu, kenapa arti hidup sesungguhnya hanya berada di dalam Kristus. Dan yang ketiga, bagaimana kita akan melihat kebangkitan Kristus memberikan arti hidup sesungguhnya bagi kita. Kita akan merenungkan dari 3 poin ini saudara, dan secara dekat dari perikop yang tadi kita sudah baca, Filipi 3, 1-11, saya akan memakai slides di depan ini saudara untuk membantu saudara untuk melihat poin-poinnya dari mana, ayat-ayatnya dari mana. Tapi kalau saudara lebih nyaman untuk membuka Alkitab saudara, silakan. Jangan tutup Alkitabnya saudara, kita akan menyaksikan atau mempelajari poin-poin ini secara dekat dari perikop yang tadi sudah kita baca. Kita masuk ke poin yang pertama, arti hidup yang fana. Saudara, surat Filipi, ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat atau gereja yang ada di kota Filipi. Nah saudara, menariknya saat Paulus menuliskan surat Filipi dan dia masuk ke pasal yang ketiga, pasal ketiga ini dimulai oleh Paulus dengan suatu peringatan saudara. Dikatakan peringatannya, dikatakan hati-hatilah terhadap anjing-anjing, terhadap pekerja-pekerja yang jahat, terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Nah saudara, bahasa peringatannya ini pun juga sangat keras. Dia mengatakan ada orang-orang yang seperti anjing-anjing. Ya, anjing itu saudara di zaman dulu, di masanya Paulus, itu adalah binatang yang kotor, binatang yang hina. Nggak kayak sekarang, kalau anjing sekarang dipiara orang, jadi binatang yang gemes gitu. Dulu anjing malah dijauhi orang, karena kalau kita bersentuhan dengan anjing, manusia itu juga akan menjadi kotor, menjadi najis saudara dikatakan. Tapi orang-orang ini disebut sebagai anjing-anjing. Penjahat saudara dibilang, pekerja-pekerja jahat seperti kriminal, penyunat-penyunat palsu. Siapakah orang-orang yang Paulus peringatkan di sini kepada jemaat di Filipi? Nah saudara, saya akan menjelaskan sedikit konteksnya saudara ya, apa yang terjadi di gereja Filipi, bagaimana gereja Filipi itu budayanya seperti apa. Jadi saudara, gereja Filipi itu memiliki dua jemaat dengan latar belakang budaya yang berbeda, latar belakang suku yang berbeda. Pertama, itu adalah orang-orang yang latar belakang Yahudi. Orang-orang latar belakang Yahudi ini, mereka sudah mengenal firman Tuhan karena mereka sudah tahu perjanjian lama sebelumnya. Ya, meskipun mereka juga mengenal Kristus, menerima Kristus itu melalui pemberitaan Injil saudara ya. Tapi mereka bisa dibilang sudah lebih dekat saudara, sedikit lebih dekat daripada orang-orang yang lain saudara kepada Injil. Karena mereka sudah tahu dasarnya dari perjanjian lama saudara. Dan khususnya orang-orang Yahudi ini mereka menjalankan tradisi Yahudi. Tradisi yang juga dituliskan di dalam perjanjian lama. Khususnya satu tradisi yang lekat dengan identitas orang Yahudi itu adalah tradisi sunat. Sunat kita tahu adalah perintah Tuhan kepada umat-umat Tuhan, kepada seluruh bangsa Yahudi. Semua pria saudara yang lahir di dalam bangsa Yahudi itu harus disunat di hari ke-8. Dan itu menjadi tanda bahwa mereka adalah umat Tuhan saudara. Nah sekarang kita tidak lagi saudara melihat atau mempraktekkan sunat sebagai tanda bahwa kita adalah umat Tuhan, karena tanda itu sudah berubah di dalam masa perjanjian baru, masa setelah Kristus mati, bangkit dan naik ke surga. Tanda itu berubah menjadi baptisan. Maka itu kita sekarang menerima tanda baptisan saudara ya. Tapi ini orang Yahudi saudara. Jadi mereka sebagai orang Kristen yang sudah terlebih dahulu menerima sunat sebelum mereka menerima Kristus ya, karena mereka adalah orang-orang Yahudi. Sedangkan ada kelompok satu lagi, yaitu orang-orang non-Yahudi atau kita sebut sebagai Gentiles atau Yunani dalam bahasa Indonesianya ya. Saudara, jadi orang-orang Yunani ini tidak lahir atau tidak pernah bersentuhan dengan budaya Yahudi. Mereka mungkin baru mengenal Injil, menerima Kristus saudara, pertama kali saat mereka dewasa, diberitakan oleh para rasul, oleh para penatua, oleh rekan-rekan mereka menerima Kristus. Dan mereka menjadi orang-orang Kristen. Dan di gereja Filipi, orang-orang Yahudi dan orang Yunani ini saling hidup bersama-sama, berkomunitas, beribadah bersama-sama. Akan tetapi,
Karena orang Yahudi sudah disunat, orang Yunani belum disunat. Mereka menganggap saudara, ada yang kurang nih dari imannya orang Yunani karena belum disunat. Mereka masih berpikir bahwa orang-orang Kristen, termasuk yang non-Yahudi, itu juga perlu disunat. Supaya iman mereka tuh jadi lebih valid. Iman mereka jadi lebih tinggi, saudara. Dan pengajaran ini dibawa, diajarkan, dan dipraktekkan oleh si pengajar-pengajar palsu yang disebut oleh pekerja-pekerja jahat, anjing-anjing. Maka itu saudara, di sini meskipun Paulus tidak memberitahukan kepada kita masalah utamanya apa, tapi kita bisa menyimpulkan masalah utama ada sunat karena dibilang ada penyunat-penyunat palsu dan kitalah orang-orang yang bersunat di situ saudara. Masalahnya tentang sunat di sini. Nah, apa yang menjadi masalah tentang sunat ini bagi gereja di Filipi waktu itu saudara? Masalahnya begini, orang-orang yang bersunat, mereka memandang diri mereka lebih superior. Memandang diri mereka mungkin lebih dekat kepada Tuhan daripada orang-orang yang tidak bersunat. Sedangkan orang-orang yang tidak bersunat, mereka akhirnya jadi apa saudara? Minder. Mereka jadi merasa kurang saudara sebagai orang Kristen. Orang yang bersunat dan tidak bersunat hidup bersama-sama di dalam gereja, dan kita bisa bayangkan seperti apa gereja itu berjalan. Ada kekisruhan, ada iri hati saudara. Ada rasa tidak cukup saudara. Atau mungkin ada pembulian terjadi saudara. Dari yang disunat dan yang tidak disunat. Dan itulah kenapa Paulus bilang, hati-hati, jangan dengerin orang-orang yang berkata sunat itu perlu dilakukan. Mereka tidak hanya membawa pengajaran yang salah, yang bertolak belakang dengan Injil yang berkata, kita diselamatkan bukan karena sunat, kita diselamatkan karena kasih karunia Kristus semata. Sunat tidak menambahkan apa-apa kepada keselamatan kita. Dan motivasi hati mereka pun juga jahat, saudara. Jangan dengerin kata Paulus di situ. Nah, saudara, memang sunat adalah satu konsep yang keliru dalam Injil. Tetapi Paulus di sini mau meneliti lebih dalam lagi kepada hati dari orang-orang yang berkonflik di sini, saudara, di dalam gereja Filipi ini tentang sunat. Karena saudara, masalah sunat ini bukan hanya menjadi perdebatan teologis di antara mereka, tetapi Paulus melihat ada masalah hati dari orang-orang baik itu Yahudi dan Yunani di dalam gereja gitu. Karena kenapa? Perhatikan di ayat 3 dikatakan di sini. Kitalah orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Seharusnya Paulus bilang, karena kita sudah ditebus dalam Kristus, kepercayaan kita itu pada Kristus. Tetapi tidak saudara. Mereka malah menaruh kepercayaan mereka itu kepada apakah sudah disunat atau belum. Dan Paulus lebih luas menggambarkan ini sebagai yang disebut sebagai hal-hal lahiriah. Dengan kata lain saudara, saya ingin berkata, sunat itu menjadi arti hidup bagi mereka. Sunat itu menggantikan Kristus sebagai arti hidup. Atau kalau kita bisa katakan sekarang saudara, kita memang tidak lagi disunat, sunat tidak lagi memberikan signifikansi apa-apa atas kehidupan kita. Tetapi permasalahan sunat dalam gereja Filipi menunjukkan adanya kecenderungan hati kita, hati manusia, untuk kita menaruh arti hidup kita pada hal-hal lahiriah yang ditujukan untuk kepuasan diri kita sendiri dan bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa hal-hal lahiriah yang kita sekarang pegang sebagai arti hidup kita? Banyak saudara. Mungkin kita memegang arti hidup kita berdasarkan status yang kita miliki. Kita lahir dari keluarga seperti apa? Kalau mungkin kita lahir dari keluarga yang kaya raya, terpandang di negara ini, mungkin saudara kita akan merasa memiliki arti hidup yang tinggi. Kalau kita mungkin datang dari suku tertentu saudara, ya, dan kita suka membandingkan, suku kita mungkin lebih baik daripada suku yang lain. Karena suku kita mengajarkan tradisi untuk hormat kepada orang tua, misalkan seperti itu. Sedangkan suku lain tidak begitu. Maka kita yang berasal dari suku itu akan merasa lebih superior daripada yang lain, karena itu menjadi arti hidup kita. Apa yang kita miliki, saudara, itu dapat menjadi arti hidup kita. Seberapa banyak uang di saldo kita, saudara. Kita biasanya kalau akhir bulan baru gajian, wah jalannya tegap. Wih, dibusungkan dadanya. Udah awal ke tengah, udah mulai berkurang setengah uangnya saudara, jalannya mulai agak nunduk dikit. Akhir bulan apa yang terjadi? Ketemu udah lemes, ya, mukanya udah gak karu-karuan.
Karena kita menaruh arti hidup kita pada berapa banyak uang yang kita miliki, berapa banyak aset kita, apa posisi pekerjaan kita, di mana kita bekerja. Kalau kita punya posisi pekerjaan yang punya bawahan, manajer ke atas, di perusahaan multinasional, mungkin di mata masyarakat itu adalah arti hidup yang lebih tinggi daripada yang lain-lainnya, saudara. Dan kita senantiasa mau mengejar arti-arti hidup ini dalam kehidupan kita, dalam berbagai cara. Saudara tempuh itu dari studi saudara. Mau sekolah setinggi-tinggi mungkin, kalau bisa sekolah ke luar negeri, supaya apa? Ada gelar yang bisa saya taruh di nama saya dan itu memberikan arti saya lebih berharga di mata masyarakat ini. Saudara mungkin bekerja sedemikian rupa untuk bisa saudara membiayai orang tua. Dan itu mungkin saudara lakukan ada dasar kebutuhan, ada dasar juga saudara mau membuktikan kepada orang tua saudara kalau saya mampu loh. Saya bisa hidup tanpa kalian. Ada arti hidup tersendiri saudara di situ yang kita ingin kedepankan. Dalam urusan keagamaan juga saudara. Di dalam gereja pun kita juga bisa mencari arti hidup di luar daripada Kristus. Dalam ibadah kita misalnya kita rajin ibadah, kita pikir dalam performa kita dalam disiplin rohani, saat teduh kita, doa kita, kalau kita pikir kita lebih rajin doa, kita rajin saat teduh, itu bisa memberikan arti hidup yang lebih. Dalam pelayanan, kalau saya menjadi leader, itu arti hidup saya bisa lebih tinggi karena saya lebih dipandang orang. Kita mencari ini di dalam berbagai hal, saudara. Pertanyaannya, apakah arti hidup ini dapat sungguh-sungguh, hal-hal ini dapat sungguh-sungguh menjadi arti hidup yang baik bagi kita? Apakah kita bisa berpegang pada hal-hal ini untuk arti hidup kita? Paulus di sini kepada jemaat di gereja Filipi ingin menyatakan melalui dirinya sendiri, saudara. Apa sih saudara hal-hal lahiriah yang Paulus miliki dan apakah Paulus menjadikan itu sebagai arti hidupnya? Perhatikan saudara di Filipi 3 ayat 4 sampai ayat 6. Dikatakan sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Paulus memberikan dirinya sebagai contoh, saudara, kepada jemaat-jemaat yang berpikir untuk mendapatkan sunat atau tidak mendapatkan sunat pada saat itu sebagai arti hidup mereka. Dia berkata, aku tuh punya lebih lagi daripada kalian. Mau tahu seperti apa profilnya Paulus, saudara? Dia katakan di ayat 5. Pertama, dikatakan, dia disunat pada hari ke-8. Dia adalah dari bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli. Nah saudara, ini saya bagi di satu slide, saya pisahin sendiri karena ini satu kategori saudara. Dari dalam dirinya Paulus yang berkaitan dengan statusnya dia. Identitas ini Paulus dapatkan bukan karena usaha dia. Dari lahir dia sudah menjadi seperti ini, orang Israel, orang Ibrani asli, disunat pada hari ke-8. Dan kenapa ini adalah status-status yang dipandang lebih pada saat itu daripada orang-orang kebanyakan. Pertama saudara dikatakan dia bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli. Di situ ya saudara. Nah saudara, Paulus itu adalah orang Yahudi tulen pada saat itu. Kenapa ini lebih tinggi saudara? Karena di masa itu saudara, banyak orang Yahudi itu sudah berkawin campur. Sehingga banyak orang Yahudi itu sudah menjadi orang Yahudi half-breed kalau kita bilang sekarang. Jadi bisa jadi papanya Yahudi, mamanya bukan Yahudi, tetapi mereka masih mengikuti tradisi Yahudi. Dan biasanya orang-orang Yahudi yang nggak tulen, yang half breed seperti ini, itu dipandang lebih rendah derajatnya daripada orang Yahudi yang tulen, yang papa mamanya memang Yahudi dan dari leluhur-leluhurnya semuanya Yahudi, nggak ada non Yahudinya sama sekali. Paulus orangnya seperti itu, dia Yahudi tulen, semua leluhurnya nggak ada yang nggak Yahudi. Makanya dia bilang, aku dari situ aja udah lebih tinggi. Kalau misalnya kita ukur dari standar dunia ini. Ditambah lagi dia bilang, dia adalah dari suku Benyamin. Suku Benyamin, saudara, ini adalah nama dari ke-12 anak Yakub. Dan kalau saudara lihat di kitab Kejadian, Benyamin itu adalah anak bungsunya Yakub dan dia adalah anak kesayangan, saudara. Dan karena itu, suku Benyamin itu menjadi suku yang bisa dibilang lebih spesial dipandangnya, lebih khusus karena dia lebih disayang, saudara, daripada suku-suku yang lainnya. Paulus berasal dari suku itu. Ingat saudara, nama Paulus sebelum diubah adalah namanya Saulus. Nama Saulus bahasa Inggrisnya Saul. Saul itu diambil kemungkinan besar dari Raja Saul di Perjanjian Lama. Dan menariknya Raja Saul di Perjanjian Lama juga adalah dari suku Benyamin. Makanya itu dia. Saulus, keluarganya sangat bangga saudara menjadi suku Benyamin. Disunat pada hari ke-8. Ya saudara, tadi saya udah
katakan di awal, orang Yahudi tradisi disunat pada hari ke-8, tetapi karena waktu itu udah banyak Yahudi-Yahudi yang half-breed, atau Yahudi-Yahudi yang tidak mempraktekkan tradisi sedemikian itu saudara, mereka disunatnya nggak hari ke-8, mungkin disunatnya pada saat sudah lebih dewasa. Ya. Dan dengan berkata dia disunat pada hari ke-8, dari lahir dia sudah betul-betul ada di dalam tradisi yang ketat saudara. Daripada yang lain yang tidak menjalankan tradisi seperti itu berdasarkan statusnya saja. Secara status yang bukan dari usaha, Paulus dikatakan aku udah lebih tinggi loh dari kalian sebenarnya. Ditambah lagi ayat 5b dan 6 dikatakan ini mengatakan prestasi Paulus dalam dia bagaimana memegang tradisi dan ketaatan agama. Dikatakan tentang pendirian hukum, aku orang Farisi. Saudara, orang Farisi mungkin di mata kita adalah jelek saat ini. Tetapi pada masa itu saudara, orang Farisi itu statusnya itu bisa dikatakan setinggi bangsawan. Mereka adalah orang-orang yang ahli dalam hukum Taurat. Mereka adalah pemimpin bagi masyarakat, pedoman bagi masyarakat saudara, orang-orang pintar dan orang-orang yang punya pengaruh penting dalam masyarakat. Dan cenderung kaya biasa orang-orang Farisi ini. Dia adalah orang Farisi. Dan dikatakan lagi tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Saudara, penganiaya jemaat memang ini adalah konotasi negatif bagi kita. Dan kita tahu Paulus sebelum dia mengenal Kristus, dia pergi ke gereja-gereja menganiaya jemaat mula-mula, menghukum, bahkan membunuh jemaat-jemaat orang-orang Kristen saudara. Tetapi sebetulnya tindakan penganiaya ini bagi orang Yahudi itu adalah tindakan yang terhormat. Karena dia sangat memegang dan sangat ingin membela tradisinya. Supaya tidak dikotori dalam tanda kutip oleh orang-orang Kristen. Makanya dia menganiaya jemaat. Tentang kebenaran dan dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Saudara, kalau ada yang berani bilang, kalau dia tidak bercacat dalam hukum Taurat, kemungkinannya cuma 2. Ada self-proclaim seperti ini. Antara Paulus gila, atau memang dia diakui oleh orang-orang di sekitarnya sebagai orang yang dipandang sempurna dalam memegang perintah Tuhan, memegang hukum Taurat. Kemungkinan Paulus yang mana? Dia gila atau dipandang oleh sekitarnya? Saya yakin yang nomor 2. Dia punya reputasi yang baik saudara tentang bagaimana dia menjalankan hukum Taurat saudara. Paulus bisa dibilang dalam hal-hal lahiriah adalah orang yang hampir sempurna. Bapak-bapak kalau ketemu Paulus pada saat itu segan. Ibu-ibu mau menjadikan Paulus sebagai mantunya. Anak-anak kecil mungkin pengen melihat pengen nanti besar mau jadi kayak Paulus pada saat itu. Tapi apa yang Paulus sampaikan tentang sebuah hal-hal lahiriah ini saudara. Dikatakan, tapi dikatakan ini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Semua hal-hal lahiriah yang dipandang hampir sempurna itu oleh dunia, yang semua orang inginkan, Paulus katakan, itu sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Menarik, Paulus nggak cuma bilang semua itu dianggap tidak berguna karena Kristus. Ada bedanya saudara. Bukan hanya itu tidak, tapi dia bilang rugi. Karena kenapa? Justru hal-hal itu akan membebani dia karena Kristus saudara. Dia bilang seperti itu. Kenapa saudara Paulus bilang hal-hal lahirnya itu tidak dapat menjadi arti hidup yang sesungguhnya bagi dirinya? Karena saudara, arti hidup di dalam hal-hal lahiriah itu adalah bukan arti hidup yang kekal. Bukan arti hidup yang konsisten. Timothy Keller berkata seperti ini saudara. If your meaning in life is based on something that can be taken from you, then ultimately your life has no meaning. Jika arti hidupmu didasarkan pada sesuatu yang bisa diambil daripadamu, maka sejatinya hidupmu tidaklah memiliki arti. Perhatikan saudara apa yang kita miliki, status yang kita punya. Apakah semua itu akan bertahan di dalam kehidupan kita selama-lamanya? Apa yang kita punya? Uang kita bisa habis. Kalaupun uang kita bertambah banyak saudara, kita tetap memiliki ketakutan uang itu bisa hilang. Relasi kita dengan satu sama lain bisa saja berhenti. Bisa saja kita tidak lagi memiliki relasi atau relasi kita harus berpisah saudara dalam satu waktu. Status saudara, ya mungkin saudara
saat ini merasa berharga karena saudara datang dari keluarga yang baik, keluarga yang makmur, keluarga yang terpandang. Tapi apa yang terjadi jika keluarga kita misalnya tercoreng satu kasus, ada kesalahpahaman, apalagi di zaman sosial media sangat gampang sekali saudara untuk memberikan kasus-kasus untuk mencoreng nama kita. Keluarga kita yang tadi terpandang mungkin jadi terhina. Kebangsaan kita juga. Saudara, 10 tahun yang lalu saya berbicara dengan seseorang, dia bilang baru lulus kuliah, dia bilang saya optimis sama Indonesia. Saya senang, saya bangga, saya bilang ada harapan buat Indonesia. Tapi sekarang ketemu lagi saudara 10 tahun berikutnya, dia berkata apa? Aduh, gue takut jadi orang Indonesia sekarang. Negaranya dia pikir banyak masalah sekarang. Bisa berubah saudara, tidak ada yang permanen. Dan kita tidak akan bisa melandaskan arti hidup kita pada hal-hal lahiriah. Dan oleh sebab itu saudara, Paulus ingin katakan, gak usah pusingin hal-hal lahiriah itu sebagai arti hidupmu. Ayo kita kembali kepada Injil, ayo kita kembali lihat lagi kepada Kristus sebagai arti sesungguhnya. Dan bagaimana Kristus dapat menjadi arti sesungguhnya bagi kita. Apa itu arti sesungguhnya di dalam Kristus? Kita masuk ke poin yang kedua, arti hidup yang sesungguhnya. Saudara, Paulus melanjutkan argumennya saudara di ayat 7-8 dikatakan seperti ini. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus, Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Semuanya itu hal-hal lahir yang hampir sempurna dianggapnya seperti sampah. Sampah ini saudara dalam kata aslinya, bahasa aslinya adalah kotoran binatang sebetulnya. Ya, diterjemahkan dengan lebih halus dalam bahasa Indonesia, ya, artinya itu benar-benar tidak berguna sama sekali, rugi saudara untuk memegang itu supaya aku memperoleh Kristus. Pertama-tama saudara saya ingin sampaikan dari ayat ini saudara bagaimana Kristus itu bisa menjadi arti sesungguhnya bagi kehidupan kita. Apa sih yang kita perlu lihat di dalam hidup kita, perlu cermati, lakukan gitu kan agar Kristus menjadi arti bagi hidup kita. Yang pertama dari ayat ini katakan kita harus melepaskan dulu hal-hal lahiriah. Itulah kenapa Paulus bilang yang dahulu keuntungan sekarang jadi rugi. Oleh karena dia aku telah melepaskan semuanya itu. Saudara, Kristus tidak akan betul-betul menguasai, memenuhi dan menjadi arti hidup kita sesungguhnya kalau kita masih gak mau saudara melepaskan hal-hal lahiriah itu dalam kehidupan kita. Dan melepaskan hal-hal lahiriah ini bukan berbicara tentang kita nggak jadi orang Indonesia lagi, kita melepaskan pekerjaan kita secara literal, saudara, atau melepaskan relasi kita secara literal. Enggak, bukan itu. Tetapi kita tidak lagi menempatkan hal-hal itu, saudara, sebagai penting, signifikan, yang mendefinisikan hidup kita lagi. Karena saudara saat kita melepaskan, disitulah Kristus baru bisa bertahta sepenuhnya. Kita nggak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Kita nggak bisa saudara memegang kedua dunia, dunia Kristus dan dunia kita itu secara bersamaan. Harus dilepaskan salah satu. Dan ini yang pertama dilakukan, bagaimana kita memiliki Kristus, bagaimana Kristus bertumbuh sebagai arti hidup, kita harus melepaskan dulu. Dan yang kedua, Paulus katakan, memandang Kristus sebagai berharga bagi hidup kita. Saudara, kita seringkali hanya memandang Kristus itu bukan berharga tapi berguna. Apa bedanya? Saya kasih di sini. Kristus tidak hanya berguna tapi berharga bagi kita, apa bedanya? Jika kita hanya memandang Kristus berguna dan seringkali kita memandang Kristus dalam hal ini saja saudara, kita tidak sungguh-sungguh sebenarnya melihat kepada Kristus, tapi yang kita lihat adalah kepada pemberian-pemberiannya, kepada berkatnya, karunia yang mungkin kita akui bersama-sama, karunia keselamatan, berkat materi, berkat spiritual, berkat keselamatan, apalagi kita setuju itu adalah pemberian Kristus, hal yang kita perlukan dalam kehidupan kita saudara. Tetapi saudara, itu tidak akan membuat Kristus menjadi berharga di mata kita. Hanya jika kita memandang Kristus sebagai Tuhan kita, kita menginginkan Kristus sebagai pribadi yang dekat dengan hidup kita, di situ kita bakal memandang dia berharga dalam hidup kita. Dan kita saudara hanya bisa berubah
melepaskan hal-hal lahiriah sebagai arti hidup kita. Kalau kita melihat Yesus itu berharga, gak cuma berguna bagi hidup kita, saudara. Karena manusia itu kayak begitu. Manusia hanya berubah, saudara, kalau dia mendapatkan apa yang berharga. Atau dia melihat hal yang lebih berharga daripada apa yang dia percayai, apa yang dia pegang, apa yang dia lakukan sebelumnya. Saya kasih contoh, saudara. Contoh ini udah pernah dikasih tahu sama Oswin, kurang lebih 2 bulan yang lalu saat dia khotbah di sini. Saya ulangi lagi contohnya, saudara ya, mirip. Katakan saudara ada seorang pria perokok. Dia merokok berat, dia melihat rokok itu sebagai hal yang menyenangkan bagi dirinya, saudara. Orang ini tahu sebenarnya kalau rokok itu nggak baik buat tubuhnya. Itu bisa mendatangkan penyakit yang berbahaya, tapi dia masih terus merokok meskipun dia udah tahu itu berbahaya, saudara. Sampai satu waktu pria ini punya anak. Ya, dia punya anak, dia sayang sekali sama anak ini. Dan di situ, saudara, karena dia punya anak, dia berhenti merokok. Kenapa dia mau berhenti merokok saat dia punya anak? Karena orang ini nggak mau ngeliat nanti anaknya itu ngeliat dia ngerokok. Itu akan menjadi pelajaran yang salah buat anaknya. Dia nggak mau juga, saudara, nanti waktu dia harus gendong anaknya nanti bisa nyium bau rokok di bajunya. Dia nggak mau. Karena alasan itu dia berhenti ngerokok karena dia melihat anaknya lebih berharga daripada kebiasaannya dia merokok. Bagaimana kita melihat Kristus, saudara, dengan hal-hal lahiriah kita? Apakah Kristus itu adalah pribadi yang worth it untuk kita kejar dan kita tinggalkan hal-hal lama kita, saudara? Kalau saudara masih mempertimbangkan ini, saya akan berikan beberapa hal yang Paulus katakan kenapa Kristus itu berharga bagi kita. Kenapa Kristus dapat memberikan arti hidup yang sangat berharga bagi kita. Ada 4 hal, saudara, dari ayat 9 di sini. Perhatikan di sini. Dia sebenarnya dikatakan, dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Pertama, saudara, Paulus mau bilang dari ayat ini, Kristus itu memberikan arti hidup yang benar. Karena arti hidup dalam Kristus itu berdasarkan dari pribadi Kristus yang tidak mungkin salah, saudara. Dia adalah Tuhan. Segala yang ada di dalam Tuhan itu benar. Firman-Nya benar, ketetapannya benar, saudara. Dan saudara di dalam Kristus, saudara juga ada di posisi yang benar, di sisi yang benar, saudara. Dan bukankah kita semua ingin menjadi orang-orang yang ada di posisi yang benar, yang tidak dipersalahkan dalam kehidupan kita? Di dalam Kristus, kita mendapatkan kebenaran dan juga kita berada di dalam sisi yang benar, di dalam posisi yang benar, saudara. Hidup kita sebagaimanapun itu, kita ada dalam posisi yang benar, di dalam Kristus. Ini yang pertama yang Paulus katakan. Yang kedua, Kristus juga memberi arti hidup yang konsisten. Dari ayat ini dikatakan, berada di dalam Kristus bukan dengan kebenaranku, tapi kebenaran kepada kepercayaan kepada Kristus. Kenapa, saudara, arti hidup ini konsisten? Karena Kristus tidak pernah berubah, saudara. Pribadinya dia, karakter Kristus kepada kita gak pernah berubah. Sekalinya dia mengatakan dia menyayangi kita, dia memilih kita sebagai anak-anaknya, itu tidak akan berubah, kekal, saudara. Tadi kita sudah melihat arti hidup yang lain, hal-hal lahiriah itu gak ada yang pernah konsisten. Berubah sesuai perkembangan zaman, berubah sesuai kondisi, atau bisa hilang, saudara. Tapi Kristus gak akan pernah berubah, gak akan bisa hilang. Yang ketiga dikatakan juga di sini, Kristus memberi arti hidup yang tidak terpengaruh oleh performa kita. Ini jelas dikatakan kebenaran ini bukan karena Paulus menaati hukum Taurat, bukan karena kebenaran yang diusahakan sendiri, tapi karena kepercayaan pada Kristus. Arti hidup kita itu enggak tergantung, saudara, kepada kita berhasil atau tidak menaati Tuhan, enggak. Arti hidup kita juga tidak tergantung, saudara, kepada bagaimana, saudara, kita itu mengerti tentang Tuhan. Sampai sejauh mana kita mengerti tentang Tuhan. Tidak. Karena dasarnya bukan di kita, dasarnya ada di dalam Kristus, saudara. Kehidupan Kristus menjadi kehidupan kita. Apa yang Kristus berikan itu, ia berikan, saudara, sepenuhnya, saudara, untuk iman kita, saudara. Bukan tergantung pada performa. Dan yang terakhir, saudara, di sini katakan, Kristus memberi arti hidup dalam anugerah. Paulus katakan, kebenaran yang dianugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kenapa, saudara, anugerah ini penting? Karena arti hidup yang sesungguhnya ini bukan kita dapatkan karena kita layak. Dunia ini mengajarkan, saudara, atau mendorong kita untuk terus mengejar hal-hal lahiriah supaya kita menjadi lebih layak, saudara. Untuk memiliki arti hidup yang lebih tinggi. Tapi Kristus justru sebaliknya. Dia memberikan kepada kita bukan karena kita layak, tapi karena kita tidak layak.
Dia berikan itu di dalam anugerah karena dia mengasihi kita. Saudara, kalau 4 hal ini tidak membuat Kristus menjadi berharga, apalagi saudara? Tidak ada yang bisa bahkan setitik pun menyaingi dari keempat kualitas arti hidup yang Kristus anugerahkan kepada kita ini. Sekarang pertanyaannya saudara, bagaimana supaya keempat arti hidup ini betul-betul ada di dalam hidup kita? Kita mengalaminya, kita betul-betul melihat, mengamini, dan percaya di dalamnya secara sungguh. Kita masuk ke bagian terakhir, kebangkitan yang memberikan arti hidup. Disinilah kita akan melihat pesan Paskah saudara yang akan memberikan arti hidup bagi kita. Kita lihat saudara di 2 ayat terakhir. Ayat 10 dan 11 Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Saya berhenti sampai di sini dulu. Apa yang membuat arti hidup yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah janjikan kepada kita, arti hidup sesungguhnya ini, jadi arti hidup bagi kita secara pribadi. Yaitu dengan kita mengenal dia. Dan mengenal dia di sini dikatakan kita mengenal kuasa kebangkitannya. Apa ini kuasa kebangkitan saudara? Saudara, kuasa kebangkitan Kristus adalah kuasa Kristus yang telah mengalahkan maut. Itu yang Paulus maksudkan dengan kuasa kebangkitan di sini. Yang terjadi saat Kristus bangkit dari kematian saudara. Saudara, ini bukan hanya suatu kuasa, tapi saya bisa katakan ini adalah kuasa terbesar yang dunia ini pernah terima, yang dunia ini pernah lihat. Tidak ada kuasa yang bisa saudara untuk membangkitkan seseorang daripada kematian. Dan yang menariknya, kuasa ini menyatakan bahwa Kristus itu sudah menang atas kematian. Satu momok yang kita semua takuti, satu momok yang kita semua tidak bisa hindarkan dalam hidup ini. Tapi Kristus di dalam kuasa kebangkitan berkata dia sudah menang atas kematian. Dan kabar baiknya saudara, kuasa kebangkitan ini tidak hanya dianugerahkan kepada kita, tapi juga dipersatukan dengan kita. Maksudnya apa di sini? Karena Kristus sudah bangkit, maka kita semua yang berada di dalam Kristus pun dikatakan juga akan bangkit. Karena Kristus hidup, kita semua yang ada dalam Kristus pun juga akan hidup. Artinya kematian yang sama-sama nanti kita akan lihat, itu bukanlah kata terakhir bagi hidup kita. Itu tidak lagi menjadi takdir hidup kita. Kita memiliki kehidupan dalam kemuliaan, kita memiliki kehidupan yang jauh lebih baik dari apa yang kita hidupi saat ini sekarang. Dan ini bukan hanya janji, ini sudah menjadi jaminan karena Kristus sudah bangkit. Dan dia memberikan hidup itu kepada kita semuanya. Dan karena itu saudara, arti hidup yang Tuhan nyatakan bagi kita, itu bukan hanya janji-janji, bukan hanya kata-kata, itu dapat menjadi realita. Karena Kristus yang sudah bangkit, dia hidup di tengah-tengah dan bersama-sama dan bersatu dengan setiap daripada kita. Dalam kuasa kebangkitan Kristus inilah Kristus menganugerahkan dan menjamin arti hidup sesungguhnya agar menjadi kenyataan atas hidup kita. Dan kalau kita berpikir kita memiliki kuasa kebangkitan, kuasa yang mengalahkan kematian, harusnya hidup kita enak dong dalam Tuhan. Harusnya nggak ada masalah yang cukup berarti bagi hidup kita. Karena kalau masalah terbesar aja udah diatasi oleh kuasa kebangkitan Kristus, masa masalah-masalah yang lain, masalah kita keuangan, masalah relasi kita, masalah tekanan hidup kita, yang sifatnya jauh lebih kecil daripada masalah kematian, itu nggak bisa diatasi oleh kuasa kebangkitan Kristus. Apakah saudara kuasa kebangkitan Kristus menjamin kita akan memiliki arti hidup dalam hidup yang nyaman, hidup yang enak, hidup yang tentram? Ternyata Paulus tidak berhenti sampai di situ. Dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitan dan perhatikan yang saya hitamkan, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ternyata saudara, kuasa kebangkitan kita tidak akan dialami dalam kenyamanan hidup, melainkan saudara, dalam persekutuan dengan penderitaan Kristus. Kita bersekutu bukan hanya dengan kebangkitan Kristus, tapi dengan seluruh yang ada di dalam Kristus, termasuk di dalam kehidupannya Kristus,
penderitaan Kristus dan juga kematiannya, saudara. Dan kebangkitan itu datangnya satu paket dengan kematian. Kebangkitan hanya bisa terjadi karena adanya kematian yang sebelumnya terjadi. Kebangkitan hidup kita akan terjadi karena ada kematian yang juga Tuhan persatukan kepada kita. Dan kematian ini kita alami dalam penderitaan. Pikul salib, sangkal diri, saudara. Oleh karena itu, saudara, memang untuk menghidupi diri kita di dalam Kristus, menjalani arti hidup yang sesungguhnya, tidaklah mudah. Tantangannya banyak. Kebingungan kita pun juga banyak. Kita juga seperti ikan yang berjalan melawan arus, saudara, saat kita menjalani arti hidup kita dalam Tuhan. Karena arti hidup ini akan sering kali, saudara, menjadi arti hidup yang tidak populer bagi kehidupan kita, saudara. Tapi yang menarik di sini, saudara, kita nggak berjalan sendirian. Kristus yang menganugerahkan arti hidup ini bagi kita. Dia sudah menjalaninya buat kita. Dari semenjak ia lahir di dalam palungan, hidup dalam kesederhanaan. Dia menderita, saudara, mendapatkan banyak tekanan penolakan dari orang-orang yang seharusnya menerima dan mengasihi dia. Sampai akhirnya dia dijatuhkan hukuman mati. Dia mati di atas kayu salib. Supaya arti hidup yang sesungguhnya itu jadi milik kita. Dengan ia menebus semua dosa-dosa kita. Mengarahkan hati kita kembali kepada Kristus. Kristus sudah melakukan semuanya itu. Dan meskipun kita dipersatukan dalam penderitaan Kristus, saudara-saudara, penderitaan yang kita akan alami ini, saudara, bukan akan menjadi penderitaan yang sia-sia. Ada maksud yang indah yang Tuhan akan berikan di tengah-tengah penderitaan kita dalam arti hidup yang baru. Saya akan tutup ayat ini dengan satu perikop dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 2. Dikatakan seperti ini. Ini perkataannya itu sendiri, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting yang ada padaku, yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, perhatikan ini, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, dikatakan ranting yang tidak berbuah itu akan dipotong, dibuang. Ini mereka orang-orang yang tidak mau bertobat, tidak mau mempercayai Kristus. Tapi setiap ranting yang berbuah, kita yang berada di dalam Kristus akan dibersihkan. Dalam bahasa asli, saudara, dibersihkan itu juga sebetulnya adalah dipotong. Pohon, saudara, supaya dia menghasilkan buah yang lebih banyak lagi, rantingnya itu harus selalu dipotong, dibersihin. Dan pemotongan, pembersihan itu adalah hal yang seringkali mungkin menyakitkan. Tidak enak untuk kita terima. Saudara, kita yang berada di dalam Kristus akan terus dibersihkan Tuhan di dalam penderitaan hidup kita. Di dalam jalan-jalan yang sulit yang kita tempuh, saudara. Tapi tujuannya apa? Supaya kita tambah murni di dalam Tuhan. Supaya kita semakin melihat diri kita bahwa arti hidup ini gak akan bisa kita hidupi dengan kekuatan kita. Arti hidup di dalam hal-hal lahir itu akan semakin lemah dalam hidup kita. Dan kita akan semakin melihat kuasa kebangkitan Kristus itu semakin nyata. Semakin real. Dan semakin kita berpegang di dalamnya. Penderitaan adalah bagian dari kuasa kebangkitan untuk memurnikan kita. Agar kita semakin menyadari bahwa arti hidup kita bukan terletak pada kekuatan kita sendiri, saudara. Tapi pada kuasa dan anugerah Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita dan yang sudah menang untuk hidup di dalam diri kita. Saudara, arti hidup yang sesungguhnya sudah ada di dalam hidup kita. Arti hidup yang sesungguhnya sudah kita terima karena anugerah Tuhan, bukan karena usaha kita. Dan saya berdoa agar arti hidup ini, saudara, dapat terus bertumbuh dalam hidup kita, menguasai hati kita, dan kita melihat keberhargaan Kristus di dalamnya dengan lebih dan lebih dalam lagi. Dan sesaat lagi kita akan sama-sama melihat bagaimana keberhargaan Kristus itu. Persekutuan dalam penderitaan, dalam penebusan Kristus, itu dinyatakan kepada kita melalui perjamuan kudus yang akan kita terima sesaat lagi. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah memiliki arti hidup yang puas di dalam-Mu. Namun hati kami, iman kami seringkali tidaklah sekuat itu untuk kami mempercayainya, Tuhan.
Kami masih seringkali terombang-ambing oleh hal-hal lahiriah, oleh apa yang ada di dalam diri kami, apa yang kami miliki Tuhan, untuk kami lihat sebagai definisi hidup kami, sebagai arti hidup kami. Dan Bapa, kami berdoa agar melalui firman yang Kau sampaikan, melalui perjamuan kudus yang akan kami terima sesaat lagi, Engkau dapat kembali menggeser fokus kami kepada arti hidup yang sesungguhnya, yang berada di dalam Kristus, bukan di dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Kristus kami mengucap syukur. Amin.